Salam jumpa pemirsa TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan Sang Tokoh bersama saya Cetiza Lumingkewas. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang menginspirasi. Kali ini Sang Tokoh akan menghadirkan sosok entrepreneur muda dan juga tertarik di dunia politik dan tentunya telah berkontribusi banyak bagi Provinsi Sulawesi Utara khususnya untuk Kabupaten Minahasa Utara. Saat ini sudah bersama saya yaitu Bung Andika Baramuli. Baik, salam jumpa Bung Andika. Salam jumpa, salam kenal. Iya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Iya. Dan tentunya Bung Andika ini sudah siap untuk bisa berbincang-bincang bersama kami Siap. di Sang Tokoh TVRI Sulawesi Utara. Mengawali perbincangan kita pada hari ini tentunya juga saya lihat ini dari riwayat pendidikan maupun juga pekerjaan sekaligus juga organisasi. Bung Andika ini banyak berkontribusi di organisasi kepemudaan ya, khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Namun sebelum itu saya penasaran dengan aktivitas apa saja yang digeluti oleh Bung Andika saat ini. Baik, jadi terima kasih banyak atas kesempatannya boleh sharing bersama teman-teman hari ini. Jadi latar belakang saya adalah sebagai pengusaha. Kebetulan saya mendirikan suatu startup di bidang agroindustri. Kami bergelut di bidang perdagangan khususnya untuk pengolahan pasca panen komoditas jagung. Jadi kami sehari-hari bekerja sama dan bermitra dengan teman-teman petani, teman-teman pengumpul dari berbagai daerah. Kemudian kami pasarkan jagung mereka juga ke penjuru Indonesia dan juga kebetulan kami baru-baru ini juga sempat ekspor. Oke. Jadi memang ini basicnya adalah pengusaha muda ya yang tentunya concern atau fokus di sektor pertanian khususnya untuk komoditi jagung. Nah, kenapa sampai akhirnya tertarik menjadi seorang entrepreneur khususnya untuk sektor pertanian? Apalagi ini kan milenial, tentunya sangat menarik ya karena jarang sekali tentunya milenial yang akhirnya fokus terhadap kesejahteraan para petani. Jadi memang salah satu pemicu saya untuk terjun di dunia agroindustri adalah salah satu memang circumstance. Jadi di awal saya memulai karir, kebetulan saya pertama kali itu sebagai manajemen trainee di sebuah perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit di Karawang. Di sana saya belajar dari senior-senior bagaimana itu how you run a profitable and bagaimana ya socially responsible company. Itu adalah satu hal yang beliau tanamkan kepada saya. Itu yang jadi saya mengalami yang namanya tidur di gudang, mungkin barang datang bongkaran, kepelabuhan, dan itu saya sudah diberikan kesempatan lah oleh beliau menyaksikan sendiri. Nah, dari situ saya perhatikan ini agroindustri ini sebetulnya tulang punggung dari ekonomi nasional. Kita berusaha di suatu concern yang menyangkut hajat dari banyak orang. Nah, dari kelapa sawit itu saya kebetulan diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu perusahaan tepung kelapa di Air Madidi di Minahasa Utara. Dan setelah itu baru yang saya tadi bilang saya membuat startup sendiri. Saya pikir sebagai orang yang muda saya ada kerinduan untuk bisa membuktikan diri saya bahwa saya juga bisa membuat suatu perusahaan yang bisa menghidupi banyak orang. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah sejak 2015 sampai sekarang kita sudah cukup berhasil ya. Sudah bergerak di 6 kabupaten kota dan mengirim ke semua pusat-pusat industri ternak di Indonesia. Itu Jakarta, Banten ya khususnya, Surabaya, Medan, Makassar juga tentunya. Oke. Kira-kira begitu. Jadi dengan bisnis atau melalui perusahaan kelapa sawit ini tentunya ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia sampai akhirnya Bung Andika merasa terpanggil ya untuk bisa melihat kesejahteraan tentunya para petani yang ada di Indonesia. Betul. Jadi terpanggilnya itu dari interaksi sehari-hari. Jadi dengan mereka ini kan kita mendengar keluh kesah seperti misalnya kalau belakangan ini kan saya berfokus di dunia jagung ya. Jadi seperti waktu kemarin itu dampak COVID-19 terhadap harga pasar itu ya sebagai pelaku usaha cukup sedih juga, cukup turut prihatin terhadap petani karena kan petani ini khususnya petani
apa namanya, komoditas-komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, itu kan mereka punya rata-rata tanam itu kan kecil. Rata-rata itu kalau tidak salah datanya itu satu kepala keluarga itu hanya memiliki 0,4 hektar. Dan itu kecil sekali. Bayangkan kalau misalnya 0,4 hektar dengan rata-rata average nasional 1 hektar itu 4 ton, berarti hanya 2 ton. 2 ton itu harga jagung yang sesuai pemerintah punya acuan itu sekitar 4.150-4.200. Berarti harus hidup dengan penghasilan 2 ton dikali 8 juta. Ini tuh sudah pikir kering. Bagaimana caranya orang bisa menghidupi keluarga dengan upah 8 juta untuk 3-4 bulan, belum dipotong ongkos tanam. Jadi hal-hal seperti ini yang membuka mata saya, oh ternyata hal-hal ini perlu diperhatikan lebih banyak ya. Dan satu-satunya memang cara terbaik untuk membantu teman-teman di lapangan adalah terjun ke dunia politik, karena itu adalah ranahnya decision making ya, itu policy making. Jadi kami kalau misalnya sebagai pelaku usaha kan ya harus mengarah ke sana kira-kira untuk betul-betul bisa membantu ya secara masif. Bung Andika ini sudah menyinggung terkait dengan politik. Nah, banyak beberapa pihak juga yang mengharapkan Bung Andika untuk bisa masuk dalam pentas politik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, bagaimana tanggapannya Bung Andika? Ya tentunya setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Saya kalau memang betul ada, saya sangat apresiasi terhadap dorongan dan juga dukungan dari beliau-beliau. Yaitu saya kembali lagi bahwa rasa keterpanggilan itu merupakan suatu dorongan ya untuk saya. Jadi siap maju. Jadi ini juga melihat latar belakang Bung Andika juga dari dulu melihat langsung di lapangan begitu ya, bagaimana kondisi real atau kondisi nyata dari masyarakat, khususnya juga yang fokus di bidang pertanian, sampai akhirnya bisa memunculkan suatu keinginan atau merasa terpanggil untuk bisa tentunya membantu masyarakat secara luas. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan politik, saya juga penasaran, ini Bung Andika, dalam diri Bung Andika kan mengalir ada beberapa darah atau etnis ya, baik itu dari suku Minahasa, Tonsea, Bugis maupun juga Sangihe. Nah, apakah Bung Andika melihat ini sebagai suatu beban karena ada banyaknya sub etnis dalam diri Bung Andika, atau malah justru sebagai kekayaan yang ada di Sulawesi Utara maupun juga di Pulau Sulawesi? Ya, bagi saya itu nilai kebinekaan yang secara sendiri sangat indah untuk saya ya. Jadi dalam keluarga saya ditanamkan nilai-nilai budi luhur, bahwa orang harus baku sayang, saling menghargai, dan juga ada nilai keberanian untuk membela apa yang benar. Dan ini saya rasa dan saya alami bahwa itu adalah bentuk nyata daripada nilai-nilai yang luhur-luhur kita dari berbagai suku ini tanamkan untuk kita yang muda-muda ini. Sebagai amalgamation daripada berbagai etnis ini, terciptalah kebinekaan Indonesia. Dan sebagai pemuda di dunia modern, kita dihadapi dengan berbagai budaya, berbagai negara, dan juga dengan tentunya adanya media sosial, kita dihadapi dengan budaya-budaya baru, teman-teman dari benua Latin Amerika, tidak hanya dari Eropa saja. Nah, ini justru suatu hal yang saya rasa menjadi pokok keseharian kita untuk bisa berkontribusi secara positif sebagai productive member of society, kira-kira begitu. Baik, jadi ini juga menjadi satu kesempatan dari Bung Andika ya untuk bisa memperkenalkan bahwa ini budaya Indonesia yang kaya ya. Iya dong. Dan selama saya di luar negeri, interaksi saya dengan teman-teman, saya bercerita saya dari mana, dari Sulawesi Utara, orang tua saya, mereka tuh sangat appreciate bahwa negara kita ini sangat kaya terhadap keragaman dan bisa akur, bisa hidup dengan baik, bermasyarakat dengan tentram bersama-sama. Itu harusnya
orang boleh bangga. Baik, orang boleh bangga ya dengan hal itu. Dan ini patut diapresiasi pemirsa, karena apalagi saat ini kan di era globalisasi maupun juga era revolusi industri 4.0, di mana juga tantangan-tantangan global ini semakin meningkat ya, apalagi untuk di generasi muda. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Andika terhadap hal ini, dan bagaimana sampai akhirnya generasi muda itu tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia? Ya, jadi pertama-tama mungkin harus ditanamkan dulu nilai kebanggaan terhadap keberagaman kita ini. Kita sebagai warga yang hidup di tengah-tengah era modern ini, yang tadi saya sampaikan, di era yang sudah globalized, kita berinteraksi dengan berbagai macam budaya. Harus ingat dari mana kita dilahirkan, dari mana semuanya ini berawal. Nah, nilai-nilai itu yang saya rasa dan saya harapkan bisa terus diperjuangkan oleh teman-teman yang muda untuk pada saat mereka sudah berkeluarga bisa boleh diteruskan. Kan saya yakin juga pasti teman-teman pada saat berkeluarga bertemu lagi dengan pasangan yang dari misalnya dari Pulau Jawa atau misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera. Pengalaman pribadi ya ini. Kebetulan istri saya Solo, dari Solo. Nah, itu perpaduan budaya ini kan menjadi suatu hal yang saya pikir justru harus dibanggakan dan harus mengambil titik-titik terbaik, hal-hal terbaik dari berbagai background kita, dan satu padukan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Baik. Nah, Bung Andika, kalau saya lihat nih dari riwayat pendidikan, Bung Andika juga kan beberapa kali sekolah di bertaraf internasional. Nah, tantangan apa sih Bung Andika yang Bung Andika hadapi hingga saat ini ketika bersekolah di internasional, tetapi juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai moral Indonesia ya? Ya, tentunya kalau kita dalam posisi pengalaman merantau ya. Memang sekolah saya kebanyakan di Eropa, di Inggris dan juga sempat di Belanda. Nah, di sana kita dihadapi, khususnya di dunia lingkar kampus itu, bertemu dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Mereka punya kultur dan kepercayaan dan budaya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, itu penting bahwa kita ingat jati diri kita. Dan saat berinteraksi dengan mereka, ya kita harus saling menghargai. Mereka kalau kita hargai, sudah pasti mereka juga, dan saya yakin dan pengalaman saya, kalau kita menghargai orang, pasti orang juga menghargai. Mungkin itu aja sih. Jadi saling respect satu dengan yang lainnya ya. Karena kan kalau misalnya di sana ya kita hidup di kampung orang ya. Jadi juga menyesuaikan, beradaptasi juga dengan orang-orang yang baru, dan tentunya juga mendapat insight yang baru maupun juga pengalaman yang luar biasa tentunya yang didapat dari orang-orang atau warga negara asing selain Indonesia ya. Nah, selain itu juga masih berkaitan dengan riwayat pendidikan, ini kan yang saya lihat kalau untuk Bung Andika untuk sekolahnya ya, itu S2 itu di luar negeri ya. Bisa diceritakan untuk riwayat pendidikan dari SMA sampai kuliah, bahkan mengambil S3 saat ini. Jadi saya SMA itu di Sekolah Tunas Muda, namanya di Jakarta Barat. Kemudian saya menempuh strata satu saya di namanya Aberystwyth University di Wales, di Inggris. Di sana saya mengambil penjuruan hukum pidana. Sebetulnya sih hukum sih, cuman saya punya degree itu namanya criminal law. Jadi memang ada penjuruannya atau spesialisasinya itu terkait pidana. Saat saya menempuh pendidikan di Aberystwyth, ternyata ada program namanya Erasmus Scholarship. Untuk apa bahasa Indonesianya? Year exchange itu pertukaran siswa. Jadi tahun kedua saya itu di Universiteit Utrecht di Belanda. Nah, di sana saya kebetulan diberikan opportunity untuk menspesialisasi di pidana perang. Jadi pada saat itu sudah sempat kepikiran apa saya jadi spesialisasi pidana perang ya, karena seru banget pada saat itu pas di sana. Setelah itu saya pulang sambil merintis usaha, saya berpikir
ini saya background hukum, tapi kenyataannya saya berusaha di bidang sektor agroindustri. Ya bagus, memang ada hukum itu kan terkait kontrak dan segala macam, itu ada relevansinya juga. Relevansi, ya? betul, itu relevansi. Tetapi kan sebagai pimpinan perusahaan harus tahu profitability, harus tahu cara baca buku. Iya, baik. Oke lah, nggak usah bikin buku, baca buku juga harus tahu. Bung Andika, tahan sebentar, ini saya juga masih penasaran. Iya. Dan tentunya pemirsa, namun setelah jeda yang satu ini kami segera kembali. Siap. Masih bersama kami dalam Sang Tokoh TVRI Sulawesi Utara. Dan tentunya kami masih berbincang-bincang bersama dengan narasumber, yaitu Bung Andika Baramuli. Ya, seorang entrepreneur muda dan tentunya aktif dalam organisasi kepemudaan serta juga tertarik dengan dunia politik. Ya, tadi kita sudah berbincang banyak ya terkait dengan Bung Andika. Seperti apa untuk latar belakang keluarga, riwayat pekerjaan, maupun juga pendidikan yang sementara kita bincang-bincangkan. Nah, sejauh ini untuk riwayat pendidikan bisa dijelaskan lagi Bung Andika kepada pemirsa, itu untuk strata pertama maupun juga strata kedua, ambil jurusan apa? Kalau tadi kita sudah bincang-bincang S1 ambil di bidang hukum ya. Nah, kalau untuk S2 ini ambil apa? Jadi S2 itu asal muasal saya mengambil keputusan untuk menempuh S2 itu pada saat saya kembali dari S1, saya mulai berkecimpung di dunia usaha. Saya sadar bahwa sebagai pengusaha itu memerlukan ilmu atau pembekalan yang lebih mantap, khususnya di ilmu bisnis. Walaupun memang dalam hukum itu kan banyak relevansinya terhadap pembuatan kontrak dan lain-lain, tapi di era yang modern ini harus juga memiliki senjata dan amunisi ilmu manajemen modern, supaya, dan ini kan juga menyangkut hajat ke keluarga dari karyawan, atau jadi harus usaha yang bisa lintas generasi. Jadi saya berpikir, kalau begitu saya ambil aja deh S2 manajemen. Nah, waktu itu saya memberanikan diri untuk apply langsung ke Imperial College London. Saya cuman apply di satu universitas. Dan pada saat itu Imperial College London ranking 9 di dunia. Dan saya pikir saya nggak yakin kalau bisa masuk atau tidak. Tapi ternyata puji Tuhan, alhamdulillah, memang rencananya itu boleh diberikan jalan. Jadi saya menempuh S2 di Imperial College London dengan bisnis schoolnya dengan jurusan manajemen. Itu dari S2. Setelah selesai S2 dan saat ini jadi S2 saya selesai, saya mendirikan usaha saya yang di bidang industri jagung. Setelah berjalan ya, dengan saya menyaksikan isu-isu sosial yang berkembang di lapangan, dengan bidang pertanian, ada kerinduan untuk bisa turut serta membangun negara ini. Nah, untuk saya sebetulnya secara pribadi, dalam segala hal yang saya buat, saya merasa harus dipersiapkan ilmunya. Kalau saya mau terjun ke dunia politik, khususnya di dalam dunia eksekutif atau legislatif, otomatis kan harus tahu hukum. Sedangkan S1 saya kan konsentrasinya di hukum pidana. Jadi maka dari itu saya putuskan untuk ambil S3 Hukum Tata Negara di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Wah, ini menarik ya pemirsa, karena biasanya nih kalau untuk para pelajar-pelajar Indonesia mungkin S1 atau S2-nya di dalam negeri, S3-nya di luar negeri, atau juga S1 S2-nya memang sudah di dalam negeri ya, dan S3-nya maupun juga untuk profesor dan jenjang lain sebagainya itu di luar negeri. Tapi ini malah sebaliknya, dari luar negeri akhirnya mengambil S3 di dalam negeri ya, di Universitas Kristen Indonesia. Nah, kenapa? Hal apa yang melatar belakangnya sampai akhirnya Bung Andika mau menempuh pendidikan di Indonesia dan kembali lagi ke sini? Jadi memang kenapa memilih S3 Tata Negara di Indonesia? Karena saya merasa isu-isu relevan itu harus bersifat lokal.
Kalau kita bicara isu dasar teori, tentunya bisa ke luar negeri. Tapi saya ingin membahas hal-hal ataupun isu-isu khususnya terkait tata negara di Indonesia. Where else can I bisa berguru dengan senior-senior pakar hukum yang paling mumpuni di bidangnya, kalau tidak di Indonesia. Iya, jadi ini kalau saya lihat ada relevansinya ya. Ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara, khususnya untuk sektor pertanian, dan akhirnya mengambil S3 supaya bisa melihat isu-isu yang memang menjadi fokus yang dihadapi oleh bangsa hingga saat ini gitu ya. Nah, Bung Andika, bagaimana tanggapannya dengan sebagian masyarakat yang berpikir bahwa kalau S1 dengan S2 ini harus linear? Nah gitu, kalau misalnya S1-nya ambil hukum berarti S2-nya setidaknya kenotariatan dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau Bung Andika S1-nya hukum, S2-nya manajemen atau ekonomi dan bisnis, S3-nya hukum lagi, lebih spesifik ke hukum tata negara. Nah, bagaimana tanggapannya? Jadi saya pribadi firm believer of tailored education. Jadi saya percaya bahwa pendidikan itu harus sifatnya menyesuaikan dengan minat ataupun talenta dari si penumbuk pendidikan itu. Nah, kebetulan untuk saya relevansi bagi saya adalah hukum dan manajemen. Jadi saya bukan bilang bahwa linear itu kurang baik atau bagaimana, tapi kalau memang minatnya ada multidisiplin, kenapa tidak? Yang penting kan relevan kepada pendidikan kita dan juga untuk terapannya, agar kita sebagai anggota dari masyarakat bisa memberikan hasil karya terbaik untuk orang banyak. Ya, jadi dan sekarang ini juga Bung Andika sementara menjadi pengusaha muda, apalagi fokus dalam sektor pertanian. Jadi memang S2-nya ambil manajemen begitu ya, yang tentunya berkaitan dengan dunia pekerjaan saat ini ya. Dan tentunya juga saya penasaran ini Bung Andika. Kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, mungkin banyak ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oh ya, Bung Andika menempuh pendidikan maupun juga menggapai cita-cita ini mendapat privilege seperti itu karena berasal dari keluarga yang mampu. Nah, bagaimana tanggapannya terkait dengan hal ini, dan apakah dengan tentunya dari latar belakang keluarga yang beberapa juga seorang politisi, bahkan yang kita tahu kakek dari Bung Andika merupakan Gubernur Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah pertama, yakni Bapak Arnold Baramuli ya. Nah, apakah ini yang menjadi inspirasi sehingga akhirnya Bung Andika ingin terjun di bidang politik? Kalau terkait pertanyaan itu sebetulnya sebagai saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung sebagai manusia, sebagai seorang manusia bisa lahir di keluarga Baramuli. Dari almarhum dan dari orang tua saya di usia belia itu, saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan secara langsung bagaimana seseorang boleh mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negaranya. Jadi pada saat dulu pertama dibuat jaringan telepon di kepulauan, saya hadir. Jadi saksi sejarah juga ya. Ibu saya waktu itu, Ibu Arianti, pada saat menjabat anggota DPD RI, menelpon almarhum pada saat itu masih hidup di Jakarta, dan waktu itu kondisinya sudah sakit. Itu buat saya suatu yang profound, bahwa kita bisa memberikan diri, bisa memberikan nilai-nilai tanggung jawab sebagai negarawan yang bisa diteruskan ke anak cucu kita. Dan itu buat saya adalah tanggung jawab. Adalah tanggung jawab. Khususnya juga nenek Ibu Prof. Albertina Numai Kaunang adalah seorang gerilyawan. Beliau adalah veteran perjuangan. Dan beliau bilang kepada kami cucu-cucu bahwa nenek memperjuangkan kemerdekaan kalian. Sekarang tanggung jawab kalian untuk mengisi. Jadi ada tanggung jawab untuk kami
untuk bisa memberikan diri kami dengan karya terbaik. Baik, luar biasa ya pemirsa. Tentunya ini nilai-nilai moral yang diberikan, yang ditanamkan sejak dini, tentunya akhirnya menjadi bekal yang dibawa untuk masa depan ya, maupun juga hal-hal yang dibagikan kepada masyarakat untuk terus membangun bangsa dan negara ke depan melalui dedikasi dalam diri ya. Nah, kira-kira sejauh ini nilai-nilai moral apa yang masih diingat dari Bung Andika untuk bisa diberikan kepada masyarakat dan menjadi inspirasi bagi warga yang ada khususnya di Sulawesi Utara? Nilai moral pertama itu bagi saya, dan ini adalah pesan juga dari Ibu sih kalau ini, kebahagiaan terbaik dalam hidup itu adalah bisa membahagiakan orang sebanyak mungkin. Kebahagiaan itu, atau kalau misalnya di Amerika itu ada namanya the pursuit of happiness. Itu buat saya luar biasa. Kebahagiaan itu bisa berbagai makna, berbagai rupa. Tapi bagaimana, pertanyaannya adalah orang berkarya, tapi karya itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu mungkin intinya adalah nilai pelayanan. Bagaimana orang boleh memberikan diri melayani dan bisa turut serta membangun bangsa dan negara. Bagaimana diri ini bisa bermanfaat maupun juga berdampak bagi orang banyak begitu ya Bung Andika. Ya, melihat saat ini tentunya apalagi di generasi milenial ya, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu baik dalam sisi kearifan lokal maupun juga baik dari sisi kepribadian generasi muda. Apalagi saat ini ya kita tidak bisa bendung ya, budaya asing itu mulai masuk ke Indonesia dan berkembang hingga saat ini. Tetapi bagaimana sampai akhirnya kita generasi muda untuk bisa tetap mempertahankan budaya bangsa. Nah, bagaimana Bung Andika melihat hal ini? Saya kira sebagai anggota daripada a member of a modern society, kita nggak bisa bilang bahwa semua influence dari luar itu buruk. Saya kira sangat penting bagi kita untuk bisa mengambil kebaikan dari semua influence yang ada. Saya yakin pasti tidak semuanya negatif, pasti ada positif. Itu untuk diambil dan membangun jadi diri. Kira-kira itu. Nah ini luar biasa ya, tentu ada banyak sekali insight maupun juga informasi yang kita dapatkan dari seorang Bung Andika Baramuli. Nah, saya lihat juga ini Bung Andika ternyata sangat suka ya atau hobi dengan olahraga. Salah satunya cabang olahraga bela diri. Nah, bisa diceritakan ini Bung Andika. Tapi saya dengar juga tadi selain cabur bela diri, Bung Andika juga tertarik dengan olahraga lainnya seperti anggar, berkuda dan lain sebagainya. Apa yang sampai akhirnya Bung Andika tertarik seperti itu dengan olahraga ini? Jadi kalau misalnya, berarti saya address dulu anggar dan berkudanya. Jadi dulu pada saat saya kelas 1 SD, saya nonton film namanya Zorro. Dari situ saya senang sekali dan saya berpikir keren banget nih. Bisa berkuda dan bisa main anggar. Ya sudah, saya bikin aja. Pakai topeng enggak ya? Enggak sampai situ. Cuman ya itu bagi saya hobi yang yang bisa menanamkan nilai-nilai kerja keras. Itu saya pikir juga membentuk karakter saya sebagai seorang Andika. Kemudian juga bela diri. Ya kalau itu karena nonton Steven Seagal. Jadi kebetulan saya anggota Dewan Hitam. Dewan Hitam lagi. Dewan Ban Hitam Indonesia. Anggota Dewan Ban Hitam Padepokan Aikido Indonesia. Kemudian saya juga hobi nonton tinju. Nonton tinju ini juga salah satunya karena ikut sering terjun bersama Ibu waktu itu pada saat beliau mati sebagai ketua Pertina, Persatuan Tinju Amatir Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Utara. Mengikuti jejak beliau, saya berteman dengan teman-teman atlet yang sudah sekarang senior. Ada juga teman kita yang sampai menjadi juara di tingkat olimpiade dan lain-lain. Ini hobi yang
menjadi erat bagi saya, dan ya puji syukur saya bisa diberikan kepercayaan kemarin untuk ikut serta sebagai pengurus Pertina. Oke. Iya. Nah, terkait dengan Bung Andika juga yang terlibat dalam Pertina Kabupaten Minahasa Utara, bagaimana tanggapannya terkait dengan perkembangan setiap cabang olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Utara? Apalagi baru-baru ini kita juga melihat hajatan olahraga tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara, yakni Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2022. Saya kira untuk pencapaian kita semakin luar biasa ya. Dari tahun ke tahun, atlet-atlet kita bisa menyumbangkan prestasi yang sangat baik. Tapi memang mungkin ini adalah suatu PR untuk kita bersama, bahwa atlet-atlet kita ini kesejahteraannya harus diperhatikan. Khususnya setelah mereka meraih prestasi. Sebagai atlet itu kan ada umurnya. Setelah umurnya ini mereka mau kemana? Itu mungkin adalah suatu PR atau pemikiran yang harus kita gumuli bersama. Jadi kita sebagai pemerintah dan juga pemerhati olahraga itu mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi memang untuk kesejahteraan maupun juga masa depan dari para atlet ini yang harus betul-betul diperhatikan ke depan ya. Ya, Bung Andika, kita masih akan berbincang lagi, namun setelah jeda yang satu ini kami segera kembali. Bersama kami dalam Sang Tokoh TVRI Sulawesi Utara, dan kami masih bersama dengan narasumber yaitu Bung Andika Baramuli. Baik, masih semangat Bung Andika? Wah, luar biasa untuk bisa menginspirasi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya pemirsa TVRI ya. Ya, Bung Andika, tadi kita sudah banyak berbicara terkait dengan bagaimana latar belakang Bung Andika, baik itu dari riwayat organisasi, pekerjaan maupun juga pendidikan. Nah, masih berkaitan dengan pendidikan Bung Andika, yang saya lihat juga untuk track recordnya ini kan Bung Andika menempuh pendidikan di Uni Eropa ya, untuk S2-nya juga. Nah, S3 baru kembali lagi ke Indonesia, mengambil hukum tata negara. Nah, ini apa yang menjadi alasan mendasar sampai akhirnya Bung Andika rindu untuk kembali lagi ke Indonesia, khususnya ke Sulawesi Utara dan di Kabupaten Minahasa Utara? Jadi kalau alasannya memang sebetulnya dari pertama berangkat naik pesawat juga udah rindu sama rumah. Jadi merantau itu memang di dalam hati memang sudah ingin kembali. Jadi memang belum ada pikiran pada saat itu untuk berkiprah di luar negeri. Karena pemikirannya juga saya menempuh pendidikan di luar negeri jauh-jauh, pendidikan tinggi-tinggi itu adalah bagaimana cara mengaplikasikannya supaya bisa bermanfaat buat masyarakat dan teman-teman semua di Indonesia. Iya. Nah, itu kan alasannya Bung Andika ingin kembali lagi ke Indonesia. Nah, sekarang lebih mengerucut lagi. Kenapa sampai akhirnya ingin mengabdikan diri, berkontribusi untuk masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara? Betul. Jadi, kenapa Sulawesi Utara, kenapa khususnya Kabupaten Minahasa Utara? Memang kalau misalnya dicek, KTP saya memang Minahasa Utara. Iya. Orang memang rumah saya memang rumah di Kabupaten Minahasa Utara. Iya. Tapi alasan yang lebih mendasar itu mungkin tadi saya sempat sampaikan bahwa saya ada seorang saksi bisu daripada perjuangan ibu dan almarhum. Saya merasa ada kerinduan untuk bisa meneruskan estafet pengabdian beliau-beliau ini, dan saya lihat masih banyak PR yang perlu diperjuangkan. Jadi adalah suatu tanggung jawab untuk saya, apapun yang saya dapatkan dari luar sana boleh kembali mengaplikasikan dan membantu masyarakat, orang tua keluarga semua di sini untuk bagaimana caranya membangun Provinsi Sulawesi Utara yang lebih baik.
Iya, jadi Bung Andika ini rindu untuk melanjutkan tongkat estafet dari pendahulu sebelumnya ya, yang telah tentunya berperan aktif maupun juga memberikan diri bagi masyarakat di Bumi Nyor Melambai. Nah, Bung Andika melihat saat ini bagaimana untuk peluang generasi muda untuk bisa beraksi maupun juga masuk di dunia politik? Saya kira untuk dunia politik bagi kaum pemuda itu sangat terbuka lebar. Ya. Kenapa semua terbuka lebar? Karena kita kalau bicara dari persyaratan formal adalah umur dan strata pendidikan SMA. Ya. Saya kira dari situ sudah ada equal opportunity. Tapi bagaimana dia berkecimpung di dalam dunia politik, itu saya kira kembali ke masing-masing. Ya. Di dunia yang sudah modern ini, semua kiprah, semua karya, dan semua profil kita bisa dicari di media sosial. Bisa dicari, a simple Google search, kalau kata anak Mbah Google, udah bisa ditemukan kita tuh siapa, pendidikan kita bagaimana. Jadi ini adalah suatu hal yang positif saya kira untuk perkembangan demokrasi negara kita, bahwa masyarakat bisa akses terhadap informasi yang akan membantu mereka dalam memilih wakil rakyat terbaik. Ya. Nah, Bung Andika, kita juga saat ini kan sementara akan menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024 ya. Dan tentunya juga generasi muda memiliki peranan penting khususnya untuk partisipasi pemilu begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bung Andika terkait dengan peran generasi muda atau milenial terkait dengan pemilihan umum saat ini? Jadi dari akses dari data pemilu, kalau saya tidak salah ini, secara nasional pemilih di bawah umur 40 tahun hampir 60% dari suara pemilih. Nah, untuk di Sulawesi Utara sendiri suaranya 47%. Jadi adalah suatu basis yang sangat besar. Dan sebagai pemuda, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh wakil kita hari ini akan berimbas untuk kita di keesokan hari. Jadi peran milenial itu saya kira sangat besar dan ada tanggung jawab bersama untuk bisa mengawal dan memilih wakil yang tepat. Iya, bagaimana setiap masyarakat, apalagi generasi muda ini bisa melihat calon-calon wakil rakyat begitu ya, ke depannya untuk memimpin bangsa, karena ini juga sangat menentukan masa depan bangsa ke depannya. Nah, Bung Andika juga berlatar belakang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Hukum Tata Negara. Bagaimana melihat undang-undang kepemiluan? Apakah ini memang sudah mewadahi setiap pemilu yang ada di Indonesia, khususnya bagi generasi muda? Saya kira untuk mewadahi itu adalah ranah daripada penyelenggara. Memang isu terakhir yang berkembang ada isu terkait multitafsir dalam undang-undang itu sendiri, dan itu saya pikir memang perlu ada perhatian ataupun kejelasan nanti dengan adanya dengan berkembangnya tahapan pemilu. Mungkin dari penyelenggara, teman-teman di KPU dan Gakumdu bisa menjelaskan ataupun memberikan pemaparan yang lebih jelas ya untuk kita teman yang akan mencalonkan diri. Kira-kira itu sih. Oke. Nah, kalau dari Bung Andika sendiri melihat untuk sosialisasi terkait dengan pemilu serentak tahun 2024, apakah ini memang sudah masif dilakukan atau perlu dilakukan lagi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU? It's early to say. Early to say. Masih ada sekitar 440 sekian hari kalau nggak salah. Jadi kita harus percayakan kepada penyelenggara, teman-teman kita di KPU, bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Dan saya confident kepada mereka bahwa mereka bisa menyelenggarakan dengan pemilu yang adil, yang damai, dan bisa seperti tadi akan mewadahi. Baik, dengan saat ini juga dunia yang semakin berkembang, kita bisa melihat segala informasi, baik itu juga terkait dengan pemilu di media digital, dan saya rasa juga saat ini banyak generasi muda yang sudah semakin kritis begitu ya, dan melihat isu-isu saat ini, tapi juga tak dapat dipungkiri ada beberapa anak-anak muda juga yang masih pasif seperti itu terkait dengan politik. Bagaimana tanggapan dari seorang Bung Andika? Jadi political apathy itu memang suatu hal yang perlu kita
perlu kita perhatikan. Kenapa sih kok bisa masyarakat atau pemilih bisa acuh terhadap proses pemilu? Itu kan berarti jawabannya mungkin apakah tidak puas terhadap calon yang di wakil rakyat yang sudah terpilih, atau mungkin merasa kurang bermanfaat. Nah, ini justru peran dari kita sebagai pemuda untuk bisa menyampaikan dan mengajak teman-teman pemuda khususnya kaum milenial untuk berikut serta dalam proses pemilihan demokrasi. Untuk memberitahu, menginformasikan bahwa ini sangat penting. Kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Itu hak. Dan hak ini diperjuangkan dengan dan dibayar lunas oleh pendahulu kita, para pejuang, dengan darah dan keringat. Itu saya pikir perlu diingatkan kepada teman-teman. Dan juga khususnya untuk teman-teman pemilih pemula, wakil rakyat yang sekarang kita pilih akan menentukan arah kebijakan. Kalau salah pilih, nanti mau cari kerja susah. Salah pilih, kebijakan-kebijakan tertentu mungkin bertolak belakang dengan harapan masyarakat. Itu yang urgensi dan kepentingan hal tersebut lah. Saya kira perlu lebih ditanamkan teman-teman. Karena memang kita juga negara demokrasi di mana juga tidak hanya orang dewasa saja yang tentunya melek atau mengetahui politik, tetapi juga generasi muda atau pemilih yang baru ini tentunya harus mengetahui dinamika politik yang ada di Indonesia ya, untuk bisa menentukan setiap wakil-wakil rakyat yang berkompeten dan tentunya untuk bisa memimpin bangsa ke depan. Juga bersangkut paut dengan yang tadi. Sekarang kan akses informasi ada di mana-mana. Semakin meluas ya jaringannya. Jadi kecil alasannya untuk saya nggak kenal, nggak tinggal Google aja namanya siapa. Gitu. Bahkan juga di berita-berita, setiap kita buka internet sudah ada ya update terkini gitu ya. Kan saya pikir semakin modern perkembangan informasi masyarakat, harusnya semakin aware masyarakat bahwa inilah orang-orang yang tepat. Bahwa ini loh kepentingannya untuk orang bagaimana. Nah, Bung Andika, selain penyebar luasan informasi yang saat ini semakin cepat dengan adanya digitalisasi, ini kan memberikan manfaat positif bagi masyarakat, di mana untuk mengakses informasi bisa lebih cepat maupun juga aktual. Tapi kita juga tidak bisa menghindari dengan berita-berita hoax yang ada di media sosial, bahkan juga yang bisa memengaruhi setiap pandangan dari generasi muda, khususnya terhadap politik. Gimana tanggapannya? Itu memang tantangan era digital ya. Itu kembali lagi kepada pendidikan dan awareness daripada pengguna media sosial itu sendiri. Saya pikir pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi ya memang perlu untuk selalu diingatkan. Misalnya grup WA tuh, itu belum tentu. Informasi A belum tentu A, bisa aja C, bisa D. Nah itu harus kebijakan daripada pengguna alat media tersebut perlu kita. Bung Andika, bagaimana melihat saat ini pendidikan yang diberikan oleh partai politik atau parpol kepada kader-kader ke depan ini? Jadi partai politik itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang adalah wadah demokrasi ya, adalah wadah pemilihan. Jadi dalam parpol ini kita bisa dididik dan juga bisa berguru dengan senior-senior partai politik. Dalam parpol itu ada mantan kepala daerah, ada mantan anggota legislatif, dan juga masih ada yang menjabat. Jadi saya berpikir tidak ada wadah yang lebih baik pada saat ini untuk boleh menciptakan situasi di mana seorang kader itu bisa dibentuk dengan pengalaman, dengan pengetahuan. Dan ini saya kira juga baru-baru pemerintah melalui program dan juga saya alami dilaksanakannya pendidikan politik untuk kader. Saya pikir itu arah yang sangat bagus. Arah yang sangat bagus. Parpol itu sebagai wadah
aspirasi rakyat dan juga untuk wadah penseleksian kader-kader terbaik bisa mewakili. Oke, Bung Andika, tadi kita kan sudah banyak berbicara tentang partisipan pemilih gitu ya dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2024. Nah, selain itu juga bagaimana untuk wakil rakyat begitu yang kedepannya dari generasi muda ini kan tidak sedikit ya, ada banyak juga tentunya yang akan melaju untuk pemilu serentak tahun 2024. Bagaimana untuk kuotanya maupun juga partisipasinya sejauh ini kalau dari Bung Andika? Kalau kembali lagi ke partisipasi dan kuota, ini kan kita masih di tahapan fungsionaris ya, dari teman-teman parpol di partai politik sendiri baru menyusun fungsionaris, belum ada nama tetap. Kalau misalnya kita bicara kuota nanti kita lihat tanggal ya. Tapi sebagai partisipasi pada saat ini saya kira ruangnya sudah cukup terbuka. Kembali lagi tadi terkait era digital, masyarakat dan juga pengurus partai politik ini kan bisa mengakses informasi dari latar belakang seorang caleg, caleg, sekarang belum caleg, masih caleg. Jadi kita tinggal tunggu aja. Pada saat ini sih begitu. Oke, siap. Oke, Bung Andika, kita sudah banyak berbincang-bincang ya tentunya dalam Sang Tokoh kali ini, khususnya juga menjelang pemilu serentak tahun 2024. Namun kita masih akan membahas yang lainnya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Sang Tokoh. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sang Tokoh TVRI Sulawesi Utara. Dan tentunya kami juga masih membahas topik yang menarik bersama dengan narasumber yang menginspirasi, yaitu Bung Andika Baramuli, seorang pengusaha muda dan tentunya juga aktif dalam organisasi kepemudaan dan saat ini juga tertarik untuk terjun di bidang politik ya. Wah, luar biasa, tadi kita sudah berbincang banyak ya Bung Andika, itu baik untuk perkembangan generasi muda saat ini maupun juga untuk di ranah atau dunia politik yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Bung Andika, saya ini penasaran ingin menarik lagi ke topik awal ya. Nah, terkait dengan latar belakang Bung Andika yang seorang pengusaha dan akhirnya sekarang memilih untuk banting setir menjadi politikus. Nah, sebenarnya apa yang latar belakangnya sehingga Bung Andika tertarik nih untuk bisa menjadi seorang politisi? Jadi kalau latar belakangnya itu memang mendasari adalah dari rasa tanggung jawab yang ditanamkan oleh keluarga. Tetapi secara personal yang membuka mata saya kembali itu adalah perkembangan ataupun situasi di lapangan saat saya bekerja, khususnya bekerja sama dengan teman-teman petani. Sebagai pengusaha di agroindustri, kita berkarya di tengah-tengah masyarakat yang memang basisnya adalah pertanian. Hidup dan matinya keluarga di pertanian, para petani. Nah, itu ada berbagai macam isu yang menggelitik saya untuk memang ini saya harus menjadi pengambil kebijakan. Karena ya memang agak gemes. Agak gemesan. Berdasarkan ini juga ya, pengalaman pribadi juga ya. Pribadi, gitu. Ada hal-hal yang saya pikir, harusnya ya ada bagaimana ya, ada pemikiran-pemikiran yang saya ingin sampaikan, tetapi sebagai pengusaha wadahnya itu tidak cocok. Iya, Bung Andika, ini kan masyarakat juga bertanya-tanya, kan sudah ada banyak uang begitu ya, sudah tentunya juga ada berbagai fasilitas yang tentunya ada hingga saat ini. Kenapa sampai akhirnya mau untuk mengabdi tentunya bagi masyarakat dan istilahnya ini memulai lagi dari nol begitu ya, untuk bisa membangun kepercayaan publik tentunya? Itu kembali, kebahagiaan untuk saya adalah bagaimana bisa membahagiakan orang banyak. Terkait uang atau hasil daripada usaha, sebagai pengusaha kita hanya bisa membahagiakan keluarga karyawan, keluarga mitra,
keluarga supplier, keluarga Ya. customer, juga keluarga yang mungkin orang-orang yang tinggal di sekeliling pabrik atau gudang. Kalau kita masuk terjun di politik, ini lingkarnya ini lebih besar. Ya. Kita bersangkutan dengan hajat orang yang sangat banyak. Nah ini bagi saya adalah keterpanggilan dan akan menjadi suatu kebahagiaan untuk saya kalau misalnya nanti saya dipercayakan untuk boleh turut membangun, Ya. untuk boleh turut berkarya di dalam dunia pemerintahan, Iya. kepentingan masyarakat banyak. Iya, dan tentunya berlatar belakang dari seorang pengusaha muda yang concern atau fokus di sektor pertanian, apalagi juga saat ini untuk Kabupaten Minahasa Utara 60% ya untuk yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Minut sendiri adalah dari sektor pertanian ya. Jadi memang ini juga saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Jadi Minahasa Utara tentunya kita berbasis dengan pertanian. Yang sekarang program pemerintah juga mengarah ke tourism, pariwisata. Nah ini adalah isu yang sangat dinamis ya, karena kita shift nih, berarti kita ada pergeseran dari basis agri mulai masuk ke basis tourism. Walaupun memang di Minahasa Utara sudah ada modalnya, tentunya kita adalah orang-orang yang sangat sangat friendly. Itu modal utama. The land of smiling people ya. Sangat friendly, tapi tentunya untuk membuat usaha pariwisata atau ekonomi berbasis pariwisata perlu dibangun SDM yang mumpuni. Dan ini adalah akan menjadi suatu PR karena dari agri menjadi tourism berarti kita harus mendidik angkatan kerja baru. Itu menjadi PR besar. Iya, dan apalagi saat ini untuk di Minahasa Utara juga kita tahu ada kawasan ekonomi khusus ya atau Kekli Kupang dan lokasinya begitu strategis karena memang di kawasan Asia Pasifik begitu ya. Nah, itu maksud saya, maksudnya Kekli Kupang itu harus orang jaga sama-sama. Dengan sumber daya yang ada baik itu dari agrinya, baik itu dari bahan pangannya, kemudian supply barang-barang ke dalam usaha itu, kegiatan SDM-nya. Masyarakat setempat harus diberdayakan, tidak boleh tertinggal, jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri. Nah itu salah satu hal yang menggelitik saya juga. Harus menjadi tuan di rumah sendiri bukan menjadi tamu ya. Iya, baik. Nah, Bung Andika bagaimana melihat saat ini pemberdayaan masyarakat? Nah, kedepannya juga kan Bung Andika memiliki kerinduan seperti itu membangun masyarakat khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Bagaimana untuk bisa mendongkrak setiap sumber daya manusia untuk bisa mumpuni? Itu a very good question. Dan itu adalah solusinya itu harus dicarikan bersama. Kenapa saya bilang harus dicarikan bersama? Yang memiliki data itu adalah pemerintah. Yang memiliki sumber daya adalah pemerintah. Aspirasi dari teman-teman yang kalau misalnya saya keliling ya, Pak di sini perlu ada sekolah pariwisata di Minahasa Utara. Sudah ada atau belum di Kupang? Kita harus perhatikan. Kemudian terkait bahasa. Orang yang di sana sudah bisa bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris bagus. Sekarang nanti ya bahasa Mandarinnya bagaimana? Mereka punya French bagaimana? Mereka punya Jerman bagaimana? Karena tak menutup kemungkinan ada banyak wisatawan selain dari ini ya, Amerika, Inggris, Uni Eropa dan lain sebagainya. Dan kita ini kan di titik paling utara Indonesia. Akses kita kan sebetulnya kan ke Jepang, ke Korea. Sudah bisa bahasa Jepang belum? Sudah bisa bahasa Korea belum? Nah ini hal-hal yang harus orang perjuangkan bersama untuk bagaimana caranya memodalkan SDM kita untuk bisa berkiprah secara maksimal dan menjadi tuan rumah yang bangga dengan orang rumah. Dan saya pikir ini juga tentunya menunjang juga ya untuk bisa mempersiapkan bonus demografi di tahun 2045 walaupun memang ini untuk jaraknya atau dalam jangka waktu panjang tapi harus sedini mungkin ya dipersiapkan untuk SDN yang mumpuni ini. Dan bonus demografi itu kan untuk 40 tahun ke bawah. Angka usia ya angkatan kerja ya. Harus justru dari mereka ini yang harus bisa memilih wakil rakyat yang tepat.
karena akan bersangkut paut dengan masa depan Bangsa ke dan depan. negara. Iya. Karena bonus demografi itu kalau misalnya orangnya banyak, bonus demografi kan artinya kan banyak pemuda. Ya. Ya kan? Kalau lapangan kerjanya nggak ada bagaimana? Ya. Berarti kan bonus demografi itu tidak bisa kita pergunakan, tidak maksimal. Ya. Dan ini harus diantisipasi oleh semua orang. Betul. Masyarakat harus waspada, pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang tepat. Iya. Bagaimana ini masyarakat khususnya generasi muda bisa bersinergi ya untuk bisa terus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, khususnya untuk mempersiapkan bonus demografi ke depan agar bangsa Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera ya. Baik, Bung Andika, tak terasa nih hampir 60 menit atau 1 jam kita sudah berbincang-bincang dalam sang tokoh, dan saya juga tadi sudah menggali sisi pribadi dari Bung Andika dan tentunya menjadi menginspirasi bagi masyarakat khususnya untuk pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Dan terakhir, apa saja pesan-pesan ataupun juga imbauan bagi generasi muda yang ada di Bumi Nyur Melambai untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara, khususnya di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara. Jadi untuk teman-teman saya ajak untuk terus bersemangat, untuk terus berkarya dalam segala usaha, ad astra per aspera, menuju bintang melalui kesulitan, dan dari kesulitan itu kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh dan bisa membangun bangsa dan negara yang lebih hebat lagi di arah. Luar biasa, itu satu quote kalimat bijak ya bagi para pemirsa TVRI Sulawesi Utara khususnya untuk generasi muda. Baik, terima kasih banyak Bung Andika Baramuli untuk waktunya dan tentunya telah menginspirasi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Semoga apa yang telah kita bincangkan tadi dapat menginspirasi bagi masyarakat. Semoga sehat dan sukses selalu. Ya, Bung Andika dan pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita dalam Sang Toko kali ini. Saya Cetiza Lumikewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.